Sebelum saya masuk ke bahasan yang lain, tadi saya katakan bahwa nilai porosity itu dapat di-convert ke nilai void ratio, ya, begitu juga sebaliknya. Ya. Tentunya pengkonversian itu ya menggunakan rumus-rumus ya, yang nanti itu akan kita bahas di akhir slide ya, cara menurunkan rumus-rumus tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang density ya, dan unit weight. Oke. Ini tak kalah penting ya dengan volumetric ratio ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita akan pelajari ya apa itu bulk density ya. Oke, sebelumnya ini ya. Oke, misalnya kita punya sebuah sampel tanah ya, yang saya sketsakan dengan kubus seperti ini yang sudah disortir ya. Lalu tanah itu kita timbang ya, kita timbang di sebuah timbangan. Oke. Maka apa? Maka seluruh tanah ya, tanah yang kita timbang ya, ini disebut dengan M bulk ya, atau bulk mass ya, ini. Nah, perlu diketahui bahwa M bulk ini adalah sampel ya, yang saya ambil langsung di lapangan ya. Natural ya. Dia setelah kita sampling, kita langsung atur spesimennya, langsung kita timbang untuk mencari massa bulknya. Oke. Nah, massa bulk ini ya terdiri dari beberapa fase atau beberapa komponen ya. Kita tahu bahwa kita mempunyai komponen udara, komponen air, dan komponen solidnya ya. Nah, tiap-tiap komponen tersebut memiliki massa ya. Jadi M bulk adalah gabungan dari 3 komponen ini. M solid, M water, and M air. Nah, namun perlu diingat bahwa M air atau M udara ya itu sama dengan 0 ya. Maka M bulk itu cuma terdiri dari 2 beratnya, yaitu adalah M solid dan M water ya, dari yang biru dan yang coklat ini. Oke, tadi kita bicara mengenai massa bulk ya, bulk mass. Sekarang kita akan bicara mengenai volume total tanah ya. Nah, oke, jika itu mempunyai massa, otomatis ini mempunyai volume ya. Kita sudah banyak bicarakan bahwa seluruh volume komponen ini adalah disebut dengan volume total. Nah, dalam hal ini dia berganti nama ya menjadi volume bulk ya, atau bulk volume. Itu intinya sama ya, ini adalah sebuah volume total pada sebuah tanah yang kita tinjau. Nah, untuk volume bulk ini terdiri dari 3 ya, otomatis ya, volume solid, volume water, dan volume air ya. Jadi solid, air, dan udara. Ya. Nah, tapi berbeda ya. Kalau kita melihat masanya ya, karena masanya 0, dia untuk air massa air 0, massa udara 0, maka dia tidak diikutkan dalam hitungan. Namun kalau volumenya ya, volumenya kita ikutkan hitungan daripada volume udaranya ya, seperti ini. Nah, ya itu adalah seni daripada ilmu geoteknik ya. Kemudian jika kita ingin mencari apa yang disebut dengan bulk density ya, kita tinggal mengacu dengan rho sama dengan massa bagi volume ya. Ini adalah rumus yang selalu kita ingat dulu waktu SMP gitu. Jadi sama ya dalam geoteknik. Kalau kita artikan ya, density itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah massa jenis yang gitu. Massa jenis adalah massa dibagi volume. Nah, pada kondisi alam bebas ya, density tanah itu bergantung pada tingkat degree of saturation ya. Salah satu faktornya yang mempengaruhi tingkat density ya, atau tingkat kerapatan massanya itu adalah degree of saturation ya. Nah, bisa saudara ingat waktu slide awal sudah saya paparkan bahwa contoh di Sleman kita tahu bahwa profil degree of saturation-nya itu berbeda-beda tiap kedalaman ya.
Di atas muka air itu terdapat variasi degree of saturation-nya. Di bawah muka air ya, di dalam zona fully saturated, dia memiliki tingkat degree of saturation yang seragam, yaitu 100%. Nah, jadi rumus daripada density itu ini ya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya density tanah ya di suatu daerah. Oke, jadi apa itu? Itu adalah porosity ya, porosity tanahnya. Kemudian S yaitu degree of saturation-nya. Kemudian rho W ini adalah massa jenis air ya. Kemudian ini rumusnya ditambah 1 min N kali rho S ya. Rho S apa? Rho S adalah massa jenis partikel tanah ya. Jadi kalau kita kasih contoh simple ya. Selama tanah itu homogen ya. Oke. Selama profil tanah itu homogen ya, maka tingkat kerapatan massanya, bulk density-nya itu hanya yang mempengaruhi hanyalah tingkat degree of saturation-nya ya. Oke. Nah, ketika S ya, saturasi sama dengan 100% atau S sama dengan 1, maka bulk density-nya ya memiliki embel-embel tambahan lain ya, seperti ini. Rosat adalah ini. Ketika S sama dengan 0 atau dry, kandungan kondisi dry, maka embel-embel bulk density-nya dia berubah menjadi rho dry ya. Tinggal Anda masukkan ya nilai S ini ke dalam rumus ini. Nah, kita akan bedah ya rumus ini ya, gimana caranya menelurkan rumus ini ya, sehingga dapat dipahami dengan jelas ya. Oke, sebelum kita masuk ke rumus tadi ya, kita harus tahu itu penjabaran secara filosofis ya, bagaimana kita mengeluarkan bulk density pada suatu volume tanah ya. Oke, jadi kalau kita masukkan ya, kita breakdown ini ke dalam rumus ya, maka karena kita tahu bahwa rho sama dengan massa bulk dibagi volume bulk, maka dapat dikatakan bahwa massa jenis bulk itu sama dengan massa udara ditambah massa air ditambah massa butirannya ya, m air plus m water plus m solid. Kemudian dibagi dengan volume tambahan total semua daripada komponennya. Nah, kalau kita tahu bahwa ini sama dengan V total, maka ini berubah V total ya. Dan kita tahu bahwa massa air atau massa udara sama dengan 0 ya. Maka bulk density-nya secara simple itu adalah massa water dibagi massa total ditambah massa solid dibagi massa total. Nah, ini adalah dasar daripada rumus penentuan bulk density ya. Namun ini harus dirubah ke dalam rumus yang tadi ya. Gimana caranya? Terus kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat rumus rho sama dengan ns tadi ya, dan selanjutnya ini, ya, terusnya ini ya. Ini sebenarnya hanyalah proporsi daripada diagram fase tanahnya ya. Nah, ns rho w ini hanyalah proporsi daripada rongga volume tanah tersebut ya. Kemudian 1 min S rho S ini adalah proporsi solidnya. Oke. Sebenarnya fase total ini ya, yang terdiri dari beberapa fase ya, komponen-komponen ini sebenarnya hanyalah tumpukan-tumpukan yang ditata ya, dan bisa terbagi daripada dua proporsi, yaitu adalah proporsi solid seperti ini ditambah dengan proporsi voidnya ya. Nah, kalau rumus matematisnya ya, kalau ini ya adalah visualisasi daripada ini ya. Rho sama dengan M water dibagi V total yang ini plus M solid dibagi V total yang ini ya. Jadi apa? Tumpukan-tumpukan ini dapat dipecah menjadi dua bagian, yaitu ini dan ini. Dan ini dan ini diekspresikan dari ekspresi matematika ini ya. Nah, ini adalah rumus yang kita dapatkan tadi di slide sebelumnya ya.
2 slide sebelumnya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah buktikan bahwa ini sama dengan ini, ini sama dengan ini. Nah, kita akan buktikan itu secara matematis ya. Oke, saya ingin buktikan satu aja yang ini ya, yang M solid sama dengan total. Sebenarnya ini sangat mudah ya. Kita tahu bahwa rho ya itu sama dengan M ya dibagi V ya. Oke. Berarti M solid ya, M solid ini apa? Sama dengan rho solid ya, rho S dikali apa? V gitu. V apa? V solid ya. Ini jadi M solid ini adalah rho solid dikali V solid ya. Ya, dibagi V total gitu. Seperti ini. V total. Jadi ini adalah ini ya. Oke. M solid saya rubah jadi rho S kali Vs. V total tetap ya, seperti ini. Nah, lalu ya kita akan pisah ini ya. Kita akan pisah V total ya. V total adalah kita akan pisah VS-nya ya. VS-nya kita akan pisah. V solid itu adalah V total ya. V total dikurangi V void kan gitu kan ya. Jadi V volume solid ini adalah volume keseluruhan dikurangi volume voidnya kan gitu ya. Terus dibagi dengan V total ya. Nah, dari sini kita kelihatan ya. Kita bisa breakdown ini bahwa rho S VT dibagi VT sama dengan 1, kemudian minus VV dibagi VT, seperti itu ya. Saya rubah itu saya taruh di sini ya. Saya taruh di sini, berarti kan rho S, rho S ya, kali apa? VT dibagi VT kurangi VV dibagi VT kan gitu ya, dalam kurung ini. Nah, VT bagi VT 1 ya, 1. V void dibagi V total itu artinya apa? Porosity-nya kan gitu ya. Berarti rumus ini 1 min rho S itu adalah berasal dari M solid dibagi V total ya, dimana penjabarannya adalah yang ini ya. Oke. Nah, untuk ini sama ya, untuk yang M watt sama seperti ini. Namun saudara harus mencoba sendiri ya dalam hal ini. Tentunya tidak sulit ya bagi seorang mahasiswa mendalami filosofi daripada rumus ini. Ya, itu tadi ya. Tadi kita bicara mengenai density ya. Massa jenis ya, Book. Namun begini ya. Namun dalam analisis geoteknik ya, density itu hanya parameter awal ya. Dia belum bisa digunakan untuk analisis ya. Untuk analisis geoteknik ya seperti stabilitas lereng, fondasi ya, dinding penantang dan sebagainya, kita lebih suka menggunakan atau akan ya menggunakan Book unit weight ya. Book unit weight ya, dimana ini adalah berat jenis ya. Unit weight gamma ya. Ya, yang daripada density itu harus dirubah ke unit weight itu ya, dengan cara mengkalikannya dengan gravitasi ya. Oke, yang satuannya biasanya kilonewton kan. Kalau unit weight satuannya kilonewton per meter kubik ya. Kita akan pakai itu ya. Ya. Seperti yang ini. Oke. Nah, ini baru bisa kita lakukan analisis geoteknik yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk itu rumus ini ya, gamma NS ini dikali G plus ini dikali G ya. Begitu juga yang gamma saturated dan gamma dry-nya ya. Oke, jadi kita di sini kita beri sebuah referensi yang menyediakan tentang berbagai macam
range unit weight dari berbagai jenis tanah ya. Ini ada dua jenis ya, di atas muka air ya dan di bawah muka air ya. Misalkan ya gravel dense ya, di atas muka air dia sekitar 18 sampai 21. Nah, kalau di bawah muka air dia sekitar 20 sampai 23. Oke. Nah, ini ada yang unik di sini ya. Kita lihat ini kan tanah gravel ya. Kalau coba kita lihat tanah clay di sini ya. Tanah clay medium misalkan atau low ya, tanah clay low ini low konsistensi ya. Dia mempunyai range antara 15 ya, ke 19 ya. Di bawah muka air sama ya, 15 ke 19. Nah, kenapa pada gravel dan sand ya, ini terjadi perbedaan antara above water table dan below water table, tapi kalau pada clay dia sama ya. Ini sama ya, ini sama ini. Nah, kita akan jawab itu ke slide-slide berikutnya, di slide-slide berikutnya. Nah, di sini juga Anda lihat ya, engineered fill ya, atau timbunan yang dibuat ya. Kalau ini tanah asli, yang ini engineered fill adalah timbunan yang kita buat ya. Ini saya beri catatan penting ya daripada tabel tadi. Di situ disebutkan bahwa ada tanah yang disebut dengan engineered fill ya. Itu engineered fill yaitu adalah tanah asli, tanah yang manufactured ya, seperti pecahan batu ya, yang dihaluskan, sirtu, atau mungkin tanah yang sudah dimodifikasi ya, yang tanah-tanah tersebut ya digunakan untuk timbunan ya, dan dikontrol kualitasnya ya. Sehingga terbentuk tanah baru yang terukur properties tanahnya, baik kekuatan, berat jenis, dan lain sebagainya. Oh, itu yang disebut dengan engineered fill ya. Tanah yang dibuat atau tanah asli yang sudah dimodifikasi ya. Ini seperti itu. Nah, yang kedua adalah unit weight pada kondisi terendam akan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada non terendam ya, pada jenis tanah yang sama ya. Hal ini dapat dimengerti karena banyaknya air akan mengisi rongga pada tanah sehingga beratnya meningkat ya. Kecuali tanah clay tadi kan gitu ya. Nah, kecuali tanah clay. Kenapa? Nah, tapi berbeda ya ketika di clay ya. Nah, ini saya kasih 3 profil degree of saturation sepanjang kedalaman ya. Jika suatu daerah tersebut adalah tanah lanau, tanah pasir, dan tanah lempung. Nah, dapat dilihat ya pada tanah lanau dan pasir ya. Jika biru ini adalah muka airnya ya, dan merah ini adalah batas zona kapilernya, maka pada tanah lanau dan tanah pasir ini zona kapilernya relatif rendah ya, seperti ini. Jika dibandingkan dengan tanah lempung. Nah, sudah saya jabarkan pada slide bulk density ya, bahwasanya density tanah ya, kerapatan massa tanah itu sangat bergantung dengan degree of saturation-nya ya. Artinya apa? Misalnya di tanah pasir ya, bulk density di sini itu akan lebih rendah daripada bulk density di bawah air ya. Nah, dampaknya apa? Ya, otomatis unit weight pada tanah ini di bawah air lebih tinggi daripada yang di atas air. Jadi bulk density dikali gravitasi sama dengan unit weight. Nah, kalau kita lihat di tanah lempung, ya, zona kapilernya itu sangat tinggi. Ya. Setinggi apa? Nah, itu perlu kita kaji ya. Ada beberapa referensi yang dapat Anda baca ya. Namun dari referensi yang saya dapat itu bisa mencapai puluhan bahkan ratusan meter dari atas muka air ya. Ya, sehingga apa? Karena degree saturation-nya relatif sama, oke? Hampir 100% atau bahkan 100%, maka unit weight tidak ada perubahan di atas maupun di bawah muka air. Seperti itu ya. Hal ini dikarenakan ya, karena adanya capillary suction ya, yang capillary suction pada tanah lempung ya, yang dapat menjaga
tingkat air pada pori-pori tanah tersebut. Oke? Nah, sehingga tidak ada perubahan ya. Karena degree saturasinya sama, maka beratnya sama ya. Berat di atas muka air dan berat di bawah muka air pada tanah lempung sama ya. Itu adalah jawaban kenapa dari tabel tadi British Standard berkata tidak ada perbedaan antara unit weight lempung di atas dan di muka air. Di atas dan di bawah muka air.